adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Nah, adik-adik sudah siap belum untuk sekolah Minggu? Kalau sudah siap, semuanya yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau sapa semua teman-teman yang ikut ibadah pada pagi hari ini dengan lagu Halo Hello Ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, makin semangat, harus bangkit berdiri semuanya. Kita sapa semua teman-teman di rumah ya. Kita nyanyi sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, semuanya boleh duduk lagi. Kita mau berdoa. Gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Kami boleh siap untuk menjalankan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati selangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati supaya kami juga anak-anak Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhirnya, sehingga semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang hal kecil bisa menjadi berkat yang luar biasa. Seperti adik-adik ingat ada cerita Tuhan Yesus membuat mukjizat. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan berapa orang? Adik-adik pada tahu nggak? 5.000 orang. Nah adik-adik ingat nggak lagunya? Yuk kita nyanyi lagu itu. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, apa kau dengar? Dengarkanlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Di
makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarkanlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wah, keren sekali adik-adik. Sisanya 12 keranjang. Dari sekian ribu orang yang udah makan, ternyata masih ada sisanya. Hebat ya kuasa Tuhan. Nah, adik-adik masih pada semangat nggak? Kalau masih semangat, yuk kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan satu buah lagu, Aku Bisa. Katakan big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan apa? Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Harus lebih semangat, ikutin gerakan kakak, oke? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, yuk kita siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Tara. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk disiapin Alkitabnya. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah meski kecil tapi menjadi berkat. Bacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama dulu.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, itu bacaan Alkitabnya ya. Pasti sudah pernah dengar kan kalian, terutama kelas besar dan kelas tengah nih, tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Udah hafal, pasti kalau disuruh ceritain ulang kalian bisa nih. Nah, dari cerita ini, 5 roti dan 2 ikan ini, ceritanya dimulai ketika Tuhan Yesus ini berada di seberang Danau Galilea. Nah, Tuhan Yesus waktu itu banyak diikuti orang-orang yang berbondong-bondong mau melihat Tuhan Yesus karena tahu bahwa Tuhan Yesus ini bisa melakukan penyembuhan dan mujizat-mujizat yang lain. Nah, ternyata orang-orang banyak yang sudah mengikuti Yesus itu sudah cukup lama mengikuti Yesus, sehingga mereka semua ini kelaparan. Nah, Tuhan Yesus ingin memberikan makan pada orang-orang ini. Jadi dia bertanya ke murid-muridnya. Ada 2 orang murid yang ditanya sama Tuhan Yesus, "Ini orang-orang yang banyak ini kelaparan, gimana ya?" Nah, murid yang pertama namanya adalah Filipus. Ketika ditanya Yesus, jawabannya seperti ini. Kakak bacain ya. Jawabannya ada di ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah, Filipus ini kelihatannya dari jawabannya agak pesimis ya. Dia ini memberitahu keterbatasan mereka sebagai manusia buat ngasih makan orang yang banyak banget. Dia bilang, "Tuhan Yesus, ini roti seharga 200 dinar aja." 200 dinar itu kurang lebih kalau jadi uang zaman sekarang itu sekitar 15 juta. Itu kayaknya gak cukup deh, karena ini orang-orang banyak banget. Mau beli roti seharga 15 juta juga kayaknya gak cukup. Dan kalau misalnya bisa beli, mau beli di mana? Kita ada di tengah-tengah dekat danau yang jauh dari perkotaan. Gak bisa kita kayaknya deh ngasih makan orang-orang yang banyak ini, banyak banget orangnya. Kemudian
Jawaban yang kedua datang dari murid Yesus yang namanya Andreas. Jawabannya seperti ini, kakak bacain ya. Jawabannya ada di ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Itu jawaban murid Yesus yang namanya Andreas. Nah, sedikit berbeda dari Filipus, Andreas ini punya solusi. Dia memberitahu ke Tuhan Yesus bahwa di situ ada seorang anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Jelai itu apa sih? Jadi, jelai itu adalah sumber makanan yang murah, biasanya dipakai di Palestina, biasanya sih digunakan untuk makanan ternak. Namun, pada keadaan darurat, jelai itu bisa dipakai untuk bahan dasar roti. Nah, dia punya solusi nih. Ini ada anak kecil yang punya makanan tapi nggak terlalu banyak, 5 roti saja dan 2 ikan. Tapi dia masih ragu, dia bilang, tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk ngasih makan orang-orang yang sebanyak ini gitu. Pasti nggak akan cukup. Seperti itu. Nah, dari jawaban Andreas, ini sengaja nih dibilang, katanya yang bawanya seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini rela dan mau loh ngasih 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Memang sih sedikit, tapi dia juga yakin kalau 5 roti dan 2 ikan ini kalau diberikan pasti bisa dibuat oleh Yesus menjadi berkat untuk banyak orang. Setelah itu, apa kelanjutan ceritanya? Pasti kalian udah hafal. Setelah itu, Tuhan Yesus memberkati ke-5 roti dan 2 ikan itu dan memberi makan seluruh orang-orang yang ada di sana. Banyaknya 5.000 orang, laki-laki saja. Belum termasuk perempuan dan juga belum termasuk anak-anak. Berarti hasil banyak ya dari 5.000 orang yang kenyang. Dari 5 roti dan 2 ikan doang loh, tapi mereka bisa kenyang. Wow, keren banget ya. Setelah selesai semua makan, Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisanya. Ternyata masih ada sisa, bahkan ada berapa? 12 bakul. Nah, ceritanya seperti itu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini? Inti pelajaran hari ini sebenarnya simple. Intinya adalah, ingat-ingat ya, tidak ada satu hal pun yang terlalu kecil yang kamu persembahkan pada Tuhan dan gak bisa Tuhan bikin jadi berkat buat banyak orang. Gak ada. Persembahan sekecil apapun, hal sekecil apapun yang kamu lakukan dan kamu berikan pasti bisa dibuat Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Apakah tapi contohnya kok kayaknya susah banget ya pesannya? Oke, sekarang Katara mau kasih contoh yang paling simpel. Sebenarnya bantu orang itu nggak harus kamu jadi presiden dulu, atau misalnya Katara aku bisa bantu orang kalau nanti aku sudah gede, aku udah jadi misalnya udah jadi dokter, aku baru bisa bantu orang. Atau aku bisa bantu orang kalau nanti aku jadi presiden atau aku jadi menteri, atau pokoknya nanti deh setelah aku punya lebih besar, aku punya jabatan. Aku sekarang mah masih kecil. Nggak gitu. Ternyata bantu orang itu gampang banget dan nggak harus dilakuin nanti. Kamu bisa bantu orang dan bisa jadi berkat buat orang lain saat ini di umur kamu yang sekarang dengan apa yang kamu punya. Contoh simple, misalnya kalau lihat teman gak bawa bekal dan kamu punya bekal yang banyak dikasih sama orang tua, kamu bisa memberikan sebagian kepada dia. Kamu udah jadi berkat buat teman kamu. Itu satu contoh. Contoh lainnya, misalnya kamu membantu orang tua. Membantu orang tua ini, misalnya nih kalian kan lagi online nih sekolahnya, mengikuti kegiatan Zoom untuk pembelajaran online dari rumah dengan serius. Itu juga udah bantu orang tua loh, dan itu juga udah jadi berkat buat orang tua kalian dan pembina kalian.
Pasti seneng gak sih mereka lihat kamu yang biasanya males dibangunin, tiba-tiba langsung bangun, terus langsung duduk depan komputer belajar dengan serius walaupun itu online. Kemudian hal simpel lainnya, misalnya yang punya adik nih, nemenin adiknya main tanpa berantem. Nah, pasti seneng dong orang tua kalian, itu juga udah jadi berkat buat orang tua kalian. Kalau di sekolah minggu, contohnya apa ya? Kalau di sekolah minggu, misalnya adalah menjawab pertanyaan. Nah, kalau kakak-kakak sekolah minggu nih, kayak Kak Tara, dan juga kakak-kakak yang lain, pasti suka dong ngasih pertanyaan di sekolah minggu kalau lagi firman atau lagi via Zoom. Atau misalnya, kalau lagi YouTube kayak gini, kita biasa punya link kuis Alkitab. Nah, kalian isi nih dengan baik link kuis Alkitabnya, kemudian pertanyaannya dijawab. Itu udah jadi berkat loh buat kakak-kakak sekolah minggu, karena kita seneng banget lihat kalian yang antusias untuk mengikuti ibadah minggu walaupun kita sampai sekarang belum bisa ketemuan lagi. Nah, seperti itu. Banyak banget hal simpel yang bisa kalian lakukan untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi ingat ya, sekecil apapun yang bisa kamu persembahkan dan yang bisa kamu lakukan, yakin ya kalau Tuhan Yesus bisa memberkati itu dan bisa menjadikan itu berkat buat orang lain. Oke? Siap? Bisa dong? Gampang ya? Oke deh, firmannya sampai situ aja. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa kalian lakukan ya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oh iya, sekarang kita punya sharing dari teman kita, namanya Mazmur. Yuk dengerin dulu. Halo teman-teman, nama saya Mazmur. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya merasakan hidup saya ini sungguh tidak berarti, karena di luar batas kemampuan manusia, semua tata kehidupan berubah. Saya jadi mengerti bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu melepas ego kita sendiri dan harus mengandalkan Tuhan. Saya jadi lebih mengasihi Tuhan, seperti setiap hari saya bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Saya juga jadi mengerti hidup ini harus saling tolong-menolong, seperti menjenguk teman yang sakit, mendukung dalam doa, agar semua diberikan kesabaran dalam menyelesaikan persoalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Nah, uang yang udah disiapkan dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti setelah kita menyanyikan lagu persembahan, kita serahkan uang persembahannya kepada orang tua atau kakak pembimbing di rumah kita masing-masing. Nah, sambil kita memberikan persembahan kita, yuk kita nyanyi satu lagu, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke. Adik-adik, uang persembahannya sudah kita serahkan kan? Sekarang kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga sekarang sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan yang sudah kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya juga Tuhan berkati setiap orang yang mengelolanya supaya boleh Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Untuk menutup, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hari ini untuk dapat beribadah. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, bantu kami untuk belajar mengerti bahwa tidak ada satupun persembahan yang terlalu kecil yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Dan bantu kami juga untuk selalu yakin bahwa Tuhan Yesus pasti bisa membuat persembahan kami sekecil apapun bentuknya menjadi berkat buat orang lain. Bantu kami juga untuk setiap hari selalu mau belajar untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, sampai saat ini kami belum bisa bertatap muka. Tuhan, tolong berikan kami semangat, berikan kami sukacita ya Tuhan, walaupun kami belum bisa bertatap muka. Bantu adik-adik kami di sekolah minggu supaya dapat mengikuti pembelajaran yang masih online ini dengan semangat. Kami tahu ya Tuhan bahwa pasti setiap dari mereka ini bosan, tapi Tuhan yang berikan semangat. Tuhan juga berikan kesehatan kepada adik-adik kami dan juga keluarga, dan supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke deh adik-adik, sudah selesai kebaktiannya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah. Hai, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.